Tahukah Anda bahwa hampir semua kegagalan organisasi, perusahaan, atau apapun disebabkan bukan pada tataran ide, namun hampir 100% atau 90% kegagalan disebabkan pada tahap eksekusi, tahap pelaksanaan, tahap implementasi, dan atau tahap operasi. Mengapa itu bisa terjadi? Karena banyak pemimpin atau ketua organisasi tidak paham bagaimana menjalankan operasi, tidak tahu harus dimulai dari mana, apa langkah pertama untuk mewujudkan ide atau tujuan yang ditetapkan, tidak paham bagaimana menjaga kinerja agar tetap efisien, excellent, tidak tahu apa kuncian-kuncian utama yang harus dilakukan sehingga ide atau target bisa dicapai. Nah, dalam sesi kali ini, berikut saya akan berbagi 3 kuncian utama dalam organisasi bagaimana bisa mengeksekusi pekerjaan dengan sempurna atau minimal mendekati sempurna. Pertama, prioritizing atau lakukan prioritas. Sahabat pernah dengar ada istilah 80-20? Di dalam materi 7 Habit, hal ini bisa masuk kategori habit ketiga, yaitu lakukan hal-hal utama. Tipsnya dari saya adalah pilih dan fokus pada hal utama di mana berdampak 80% dari masalah yang kita hadapi. Namun hanya perlu usaha 20% saja. Lalu bagaimana cara memilihnya atau melakukan prioritas tersebut? Pertama adalah lakukan pembobotan atau bisa dipakai metrik antara usaha atau effort dengan dampak atau akibat. Dari sisi usaha, semakin mudah usaha, misalkan kita kasih nilai 3, cukup usahanya 2, dan sulit usahanya atau mencapai tersebut sangat berat, usaha yang harus dikeluarkan, usaha yang harus dilakukan itu nilainya 1. Sementara dari sisi dampak, sebaliknya, dampak yang besar nilainya 3, yang cukup nilainya 2, dan dampak yang kecil nilainya 1. Silakan hasilnya dikalikan, dan tentu skor tertinggi itulah prioritas utama. Dan skor nomor 2 dan 3 baru prioritas berikutnya. Jangan sampai kita menjalankan usaha atau menjalankan organisasi, usahanya sangat keras, usaha sangat berat, namun dampaknya ternyata hampir tidak ada pada organisasi. Itu adalah sebuah kesalahan. Saya pernah mendengar seorang filsuf Jerman, Johann Goethe, mengatakan hal-hal yang paling penting jangan sampai dikalahkan oleh hal sepele. Tidak cukup 1 hari untuk mengerjakan apapun, tapi 1 hari itu cukup untuk mengerjakan hal-hal penting dan hal-hal utama dalam hidup kita. Yang kedua, tentukan metrik atau alat ukur. Di perusahaan atau organisasi manapun, istilah ini dikenal KPI atau Key Performance Indicator. Adalah sebuah alat ukur untuk menimbang apa targetnya, berapa yang harus dicapai, angka yang bisa menunjukkan apakah sesuatu itu berhasil atau tidak, gagal atau tidak. Dengan KPI yang jelas, organisasi akan menjadi organisasi modern. Karena salah satu ciri organisasi modern adalah tidak adanya subjektivitas, tidak adanya kedekatan. Siapa disukai maka terpromosikan dengan lebih dahulu. Siapa dekat dengan siapa, gajinya dinaikkan dibanding yang lain, dan sebagainya. KPI akan membawa organisasi menjadi objektif. Bisa jadi saya tidak suka atau benci pada seseorang, namun karena dia mampu mendeliver mencapai KPI yang ditargetkan, kita harus respect, kita harus apresiasi. Di sisi lain, bisa jadi kita dekat dengan seseorang, teman kita untuk ngopi bersama, tapi ternyata dia tidak mampu mendeliver KPI. Tentu itu tidak bisa kita apresiasi, kenaikan gaji dan sebagainya. Tips yang ketiga atau yang terakhir adalah ritme meeting atau meeting rutin. Meeting bisa dimulai dari target tahunan atau kick off meeting di awal tahun.
Kemudian bisa dilakukan meeting evaluasi per semester, kemudian kuartal, bulanan, mingguan, harian, dan bahkan meeting yang dilakukan setiap awal shift atau setiap awal sebelum pekerjaan dimulai. Semua itu untuk selalu terus melakukan penyelarasan sehingga semuanya align dari top manajemen sampai dengan pasukan tempur kita di ujung paling depan, yaitu pasukan di lapangan. Dan apa rahasianya? Itulah denyut operasi, denyut jantung. Karena bukan hanya masalah produksi, tapi isu-isu yang ada di ujung eksekusi yang dihadapi masalah oleh tim kita di lapangan dengan sangat cepat bisa didengar sampai dengan top manajemen. Atau sebaliknya, instruksi dari top manajemen dalam sepersekian waktu itu sudah langsung bisa didengar oleh pasukan kita paling depan di lapangan. Oke, kalau Anda dengan disiplin melakukan 3 poin di atas, selalu prioritizing atau prioritas. Yang kedua, selalu ada alat kontrol atau KPI. Dan ketiga, disiplin melakukan denyut jantung atau meeting di awal shift sampai dengan meeting tahunan, maka Anda akan mampu membawa tim Anda berlari kencang. Operasi akan perform melampaui apa yang ditargetkan. Mau coba? Siapa takut? Silakan dibuktikan. Dan kabarkan kepada kami, Bangkit Anak Bangsa, jika Anda sukses menerapkannya.